Oke, semuanya selamat datang di presentasi kami ini. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemahaman profesi guru. Nah, saya Rizky Aditya Wirawan selaku moderator akan memulai acara ini. Nah, presentasi hari ini akan dimulai dari Septian Azahra. Untuk Septian kami persilahkan. Yuk. Sebentar, Kak. Ya. Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru terpenuhi. Slide selanjutnya, Kak. Udah? Dan adapun beberapa syaratnya menjadi seorang guru ialah harus memiliki bakat seorang guru, harus memiliki keahlian sebagai guru, memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, manusia berjiwa Pancasila, dan guru adalah seorang warga negara yang baik. Nah, pengertian guru dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, sebagai guru kelas. Yang kedua, sebagai guru mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai guru bimbingan dan konseling. Yang keempat, guru pustakawan. Dan yang kelima, guru ekstrakurikuler. Nah, pengertian di sini, pengertian masing-masing guru ialah guru kelas mengajarkan sebagian mata pelajaran di satu kelas saja. Contohnya mungkin kayak wali kelas gitu ya. Yang kedua, guru mata pelajaran untuk mengajarkan satu mata pelajaran saja. Contohnya kayak guru matematika mengajarkan pelajaran matematika saja. Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling untuk memberikan bimbingan bagi peserta didik. Membimbing ke arah yang baik, membimbing untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Tugas-tugas bimbingan guru bimbingan dan konseling, maaf. Yang keempat, guru pustakawan. Tugas utamanya ialah diberi tugas tambahan lain untuk mengurus perpustakaan sekolah. Kayak mungkin menjaga perpustakaan milik sekolah. Yang kelima, guru ekstrakurikuler. Guru yang membimbing kegiatan ekstrakurikuler sebagai pembinaan pramuka, pembinaan olahraga, dan seni tari. Berarti masuknya kayak seperti ini ya, kegiatan-kegiatan di sekolah gitu, kegiatan-kegiatan di luar sekolah ya, kayak ada olahraga, seni tari gitu-gitu. Selanjutnya. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Wenia. Untuk Wenia Nurfaiza, dipersilakan. Ya, peran guru profesional. Guru bermakna sebagai pendidik profesional yang tugasnya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, guru memiliki peran yang bersifat multifungsi, bukan hanya sekedar mendidik, mengajar, membimbing, dan sebagainya. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang guru Mujtahid 2010 mengemukakan bahwa guru berperan sebagai perancang, penggerak, evaluator, dan motivator dideskripsikan sebagai berikut.
yaitu yang pertama, guru sebagai perancang. Apa sih guru sebagai perancang? Guru sebagai perancang yaitu yang menyusun kegiatan akademik atau kurikulum pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana prasarana, dan mengestimasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah, serta menjalin hubungan dengan orang tua, masyarakat, kepentingan, dan instansi yang terkait. Sedangkan yang kedua yaitu guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yaitu menjadi tokoh panutan bagi peserta didiknya dengan memberikan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang bertanggung jawab, wibawa, disiplin, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu guru sebagai penggerak. Apa makna guru sebagai penggerak? Yaitu guru adalah motivator yang mendorong, menggerakkan sistem organisasi sekolah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual, yaitu mempunyai jiwa visioner, kreator, peneliti, jiwa rasional, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan keperluan untuk keberhasilan peserta didik. Seorang guru memerankan diri sebagai motivator murid-muridnya. Yang dengan cara apa memotivasinya? Yaitu yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, berilah pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa. Yang kelima, yaitu guru sebagai evaluator. Apa yang dimaksud guru sebagai evaluator? Guru yaitu menjalankan fungsi evaluator, melakukan evaluasi setiap penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Misalnya, aktivitas-aktivitas apa saja yang telah dijalankan oleh siswa, guru harus mencatat atau memberi evaluasi penilaian apakah ada yang terjadi kekurangan atau apa yang harus ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Dalam uraian tersebut, yaitu menyebutkan prinsip peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, guru sebagai informator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai korektor, guru sebagai instruktur, guru sebagai organisator, guru sebagai inisiator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelolaan kelas, guru sebagai mediator, dan guru sebagai supervisor. Apa sih peran dari guru sebagai fasilitator? Peran guru dalam fasilitator yaitu yang menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar mengajar kita atau kegiatan belajar mengajar peserta didik. Dengan apa? Misal dengan sarana prasarana dari sekolahnya ataupun dari keilmuan guru tersebut. Informator yaitu guru informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap mata pelajaran yang diprogramkan untuk kurikulum. Guru sebagai pembimbing yaitu tidak kalah pentingnya dengan semua peran guru, yaitu membimbing setiap peserta didik. Guru sebagai korektor yaitu guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Guru sebagai inspirator yaitu guru yang membedakan ilham yang bagi kemajuan yang baik bagi kemajuan anak didiknya. Guru sebagai organisator yaitu di sisi lain dari peranan tersebut diperlukan oleh guru dalam bidang organisator, kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, dan lain sebagainya. Guru sebagai inisiator yaitu guru harus mendapat atau menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai demonstrator
yaitu interaksi dalam edukatif. Tidak semua bahan pelajaran bahan pelajaran peserta didik dipahami oleh peserta didik itu. Maka dari itu, guru sebagai demonstrator itu berusaha untuk memahami si peserta didiknya tersebut. Guru sebagai pengelolaan kelas, yaitu guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, terus menjaga ketentraman kelas dan lain sebagainya. Guru sebagai mediator, yaitu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam bentuk dan jenisnya, baik media maupun material maupun non material. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai supervisor. Apa guru sebagai supervisor? Yaitu guru hendaknya membantu memperbaiki dan menilai secara aktif terhadap proses pengajaran. Misalnya, tadi sedikit masalah dalam nilainya, jadi naik turunan nilai peserta didik tersebut, maka peran guru sebagai supervisor itu mencari tahu apa penyebab peserta didik tersebut mengalami penurunan nilai atau mengalami absensi yang tidak baik dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Nadia Rahma. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, guru selalu punya energi untuk siswa. Maksudnya di sini adalah seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan sesama. Dan nomor yang kedua, guru punya tujuan jelas untuk pelajaran. Yang dimaksudkan adalah seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Yang ketiga, punya keterampilan mendisiplin yang efektif. Seorang guru yang baik memiliki kedisiplinan yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Dan yang keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa dengan baik juga. Saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanam rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Yang kelima, bisa berkomunikasi baik dengan orang tua siswa. Yang dimaksud adalah seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email, dan sekarang Twitter maupun media sosial lainnya. Dan yang keenam, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Maksudnya adalah seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelasnya untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum, sekolah, dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu. Yang ke-8, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah dijelaskan, tapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme. Untuk subjek yang mereka ajarkan, mereka bersiap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa. Bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. Dan yang ke-9,
Dan yang ke-9, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pengajaran. Maksudnya adalah seorang guru yang baik bergairah, mengajar dan bekerja dengan anak-anak mereka gembira dan bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh siswa dalam kehidupan mereka dan mempengaruhi dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa. Dan yang ke-10 poinnya adalah punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Slide selanjutnya, Kak. Di sini ada karakteristik guru profesional ya. Oke, meliputi 1, fisik, yaitu harus sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua, ya harus sehat jasmani dan rohani. Dan setelah itu tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan, cemoohan, atau rasa kasihan dari anak didik. Dan yang kedua, dari karakteristik guru profesional adalah mental dan kepribadian. Maksudnya adalah berkepribadian dan berjiwa Pancasila, mampu mengembangkan kecerdasan tinggi, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik. Yang ketiga, keilmihan dan pengetahuan. Maksudnya adalah memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik. Yang keempat, keterampilan. Keterampilan itu maksudnya mampu menyusun bahan belajar dan dasar pendekatan struktural, toler-disipliner, fungsional, behavior, dan teknologi. Dan mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, Kak. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa karakter yang harus dimiliki guru yang profesional. Yang pertama adalah guru selalu membuat perencanaan mengajar yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Ini sebenarnya sudah dilakukan dulu karena sekalipun format berubah-ubah. Pada prinsipnya persiapan belajar mengajar sudah diwajibkan sejak pertama. Yang kedua, guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Guru sebagai pelayan, fasilitator, dan mitra siswa agar dapat mengalami proses belajar. Yang ketiga, guru harus bersikap kritis dalam membela kebenaran dan bersifat inovatif. Untuk dapat bersikap kritis, guru perlu dituntut memiliki pengetahuan yang cukup, menguasai substansi materi pelajaran dengan baik, memiliki motivasi luas tentang pendidikan dan kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, guru juga bersikap dinamis dalam mengubah pola pembelajaran. Maksudnya adalah peran siswa, peran guru, dan gaya mengajarnya. Peran siswa digeser dari citra konsumen gagasan, menyalin, mendengar, menghafal, mencatat, menjadi citra produsen atau pembangun gagasan. Maksudnya adalah bertanya, meneliti, menganalisa, mengarang, menulis kisah sejarah. Yang kelima, guru juga berani meyakinkan pihak lain, maksudnya itu adalah kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar tentang rencana inovasi yang akan dilakukan dengan argumentasi logis maupun kritis. Untuk dapat melakukan ini, guru harus belajar secara teknis terus-menerus agar dapat memiliki pengetahuan yang berkomprehensif sehingga langkah informasi merupakan bagian dari sikap kritis terhadap perubahan. Yang keenam, guru harus kreatif membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti tulisan, pembuatan alat bantu belajar, menganalisa bahan ajar, organisasi kelas, dan sebagainya. Proses kreatif seperti ini berjalan secara simultan dengan proses pembelajaran. Kreativitas harus dapat menunjang keefektifan pembelajaran. Pas berikutnya. Di sini ada 5 faktor utama penyebab guru berkualitas.
pertama, kemampuan profesional. Terdiri dari kemampuan inteligensi, sikap, dan prestasi dalam bekerja. Ditunjukkan dengan tinggi rendahnya nilai hasil tes penguasaan materi pekerjaan. Ditunjukkan juga dengan upaya untuk selalu memperkaya dan meremajakan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, upaya profesional. Upaya profesional untuk mentransformasi kemampuan profesional yang dimiliki ke dalam proses pembelajaran. Ditunjukkan oleh penguasaan keahlian, maksudnya dalam penguasaan materi, penggunaan bahan, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, upaya memperkaya dan meremajakan kemampuan dalam pengembangan program pengajaran. Yang ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, maksudnya menunjukkan intensitas waktu yang dipergunakan guru untuk tugas profesionalnya. Intensitas waktu merupakan salah satu indikator penting dari mutu guru. Yang keempat, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan. Maksudnya adalah guru yang bermutu ialah mereka yang dapat membelajarkan murid-muridnya dengan tuntas dan benar. Diperlukan keahlian baik dalam penguasaan secara tuntas disiplin ilmu yang diajarkan, metodologi, dan pendekatan pembelajaran kesesuaian guru mengajar dengan bidang studi atau keahlian yang dimiliki merupakan persyarat yang mutlak dalam menilai seorang guru yang bermutu dan profesional. Yang kelima, kesejahteraan yang memadai. Maksudnya seorang guru profesional harus mampu mencurahkan sebagian besar perhatiannya terhadap upaya-upaya profesional. Upaya profesional ini perlu didukung oleh penghasilan dan kesejahteraan yang memadai. Berikutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Aditya Wirawan. Oke, di sini saya akan membahas tentang rumusan kode etik guru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rumusan kode etik guru? Apakah setiap guru itu punya kode etik? Nah, seperti kita ketahui bahwa kode etik ini itu sangatlah penting. Karena di sini sifatnya mengikat, yaitu hanya ditetapkan oleh organisasi yang berlaku dan mengikat semua anggota. Jadi otomatis semua guru yang masuk ke PGRI itu pasti terikat dengan kode etik guru. Nah, pada penetapan kode etik ini lazim diadakan pada kongres. Biasanya diadakan kongres pada suatu organisasi, kemudian ditentukan kode etiknya. Nah, orang-orang yang ditunjuk pada atau hadir di situ adalah orang-orang yang telah dipilih oleh dari tiap-tiap wilayah, terutama wilayah PGRI. Nah, di sini bagi guru-guru Indonesia, PGRI, apa sih yang masuk PGRI? Nah, di sini PGRI dan pembentukan kode etik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PGRI. PGRI itu merupakan wadah bagi yang mempunyai jabatan profesi guru sebagai perwujudan cita-cita perjuangan bangsa. Jadi merupakan suatu organisasi yang di dalamnya itu terdapat anggotanya yaitu para guru. Tujuannya itu sebagai mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, PGRI ini didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945. Nah, di sini apa sih ketika pembentukan PGRI juga dibentuklah kode etik guru Indonesia, ditetapkan oleh Kongres yang dihadiri oleh seluruh pengurus daerah PGRI. Pertama diadakan pada Kongres ke-13 di Jakarta pada tahun 1973, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan pada Kongres PGRI yang ke-16 pada tahun 1989. Nah, di sini kode etik guru di sini yaitu guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Nah, harus berjiwa Pancasila, serta setia pada Undang-Undang Dasar dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
Untuk kode etik guru sendiri itu terdiri dari lebih dari 10 pasal yang bisa kita lihat, bisa kita searching baik di internet maupun di web PGRI itu sendiri. Nah, kenapa sih PGRI kode etik itu penting? Karena kode etik itu digunakan untuk melindungi apa? Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, undang-undang yang berdasarkan yang kita sudah pelajari di sini yaitu pada undang-undang nomor PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah tentang guru. Nah, di sini ada terdiri beberapa pasal sampai 62 pasal, sampai hampir 67 pasal. Nah, di sini juga kenapa pentingnya kode etik untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana di sini, maksudnya sekolah, sehingga dapat menjaga kestabilan internal dan eksternal pekerjaan. Misalnya kegiatan pengajaran, ketika melakukan pengajaran itu guru tidak melakukan sesuatu di luar tanggung jawab dia sebagai pengajar. Itu salah satu contohnya. Kemudian yaitu melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dari kasus-kasus penyimpangan tindakan, melindungi anggota masyarakat juga dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Nah, di sini tujuan perumusannya tadi yaitu menjunjung tinggi martabat profesi sebagai guru dan menjaga memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesinya dan meningkatkan mutu profesi sebagai guru dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, di sini selain tujuan kita juga bahas tentang manfaat, yaitu setiap guru pasti mempunyai arah yang pedoman yang jelas terhadap profesinya. Nah, kemudian guru itu pasti memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi yang dimilikinya. Lalu setiap guru bisa terhindar dari pertentangan yang tadi, supaya tidak ada pihak-pihak yang istilahnya menyalahgunakan profesinya sebagai guru. Lalu setiap guru pasti memiliki kemampuan untuk memiliki kuantitas dan kualitas pelayanan, sehingga guru bisa diakui oleh masyarakat. Karena kan di mata masyarakat guru itu merupakan seseorang yang menjadi teladan bagi murid-murid yang diajarkannya. Nah, di sini juga manfaatnya itu guru bisa membantu memecahkan berbagai macam persalahan. Mohon maaf sebelumnya untuk semuanya terjadi kesalahan teknis. Terjadi kesalahan teknis tadi. Kita lanjutkan lagi manfaat perumusan kode etik guru, yaitu yang pertama tadi setiap guru itu mempunyai arah dan pedoman yang jelas pada saat mengerjakan profesinya. Kemudian setiap guru itu pasti memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi yang dimilikinya. Jadi dengan adanya kode etik itu setiap guru itu pasti memiliki rasa tanggung jawab. Oh iya, karena kita memiliki kayak kode etik kan merupakan peraturan, berarti kan otomatis ketika kita punya peraturan, berarti otomatis guru itu mempunyai rasa tanggung jawab. Oh iya, kita sebagai guru tuh profesinya berarti dituntut untuk mengajarkan dan membimbing anak-anak peserta didiknya. Nah, kemudian setiap guru yang ketiga yaitu manfaatnya setiap guru terhindar dari adanya pertentangan internal dan proses perpecahan. Nah, ini biasa terjadi ketika antar guru itu dia merasa dirinya itu memiliki
memiliki rancangan pembelajaran yang bagus. Aku yang ini bagus nih dan segala macamnya. Dijamin deh kalau misalnya dapat pelajaran ini pastilah bisa anak-anak. Nah, makanya itu dibuatlah kode etik kode etik guru itu untuk istilahnya membatasi dan menyeragamkan tujuan dari pembelajaran itu. Tujuan dari pembelajaran itu dan guru-guru akhirnya punya kompetensi untuk melakukan pengajaran. Nah, kemudian yang keempat manfaatnya yaitu kok hilang? Oh iya. Supaya yang keempat yaitu setiap guru itu harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya. Nah, di sini berarti setiap guru itu kita sebagai calon-calon guru itu berarti harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan punya keinginan untuk meningkatkan kualitas kita dari misalnya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan kursus tentang peningkatan kompetensi. Nah, itu kan suka ada tuh di di PGRI atau juga di kampus-kampus lain tentang yang mengusung pendidikan. Ya. Terus juga caranya juga bisa melakukan pelatihan juga bisa. Sehingga kenapa ini kok diperlukan sekali? Karena profesi guru itu kan profesi yang istilahnya fleksibel dalam artian dia bisa berkembang, kemampuannya supaya supaya teknik pengajarannya itu semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Wah, barusan kata banget itu. Nah, sehingga si profesi guru ini bisa digunakan dan diakui oleh masyarakat. Nah, seperti yang tadi saya dijelaskan sebelumnya bahwa di mata masyarakat itu dia dipandang sebagai orang terpenting, hampir sama, malah lebih penting daripada status-status yang lain. Misalnya gini deh, kita misalnya kalau misalnya orang tuh pas nanya pekerjaannya apa, misalnya pekerjaannya apa, oh ya saya karyawan di sini, tanpa saya ngomong gitu tanpa maksud merendahkan yang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini istilahnya cuma contoh. Jadi pas waktu ditanya yang karyawan, oh karyawan mana biasa. Tapi kalau misalnya ditanya, ngajar kerjanya di mana? Oh saya kerjanya ngajar. Wih ngajar. Udah ngajar di mana? Oh ngajar di sekolah mana? Nah otomatis kan lihat pandangan orang tuh, masyarakat lihat itu tuh sebagai wah ini profesi yang istilahnya secara derajat itu tinggi, dan orang-orang juga masyarakat melihat guru itu sebagai tauladan. Jadi itu makanya ketika kita kuliah di Unindra ini, kita diajarkan supaya kita itu menjadi tauladan yang baik, dan juga harus dilatih gimana kemampuannya itu bisa meningkatkan prestasi dan mengarahkan kepribadian anak supaya menjadi lebih baik. Karena yang hal-hal kayak gitu tuh sepertinya terlihat mudah, padahal sulit untuk dilakukan kalau misalnya yang lakukannya itu bukan guru. Itu makanya guru itu istilahnya secara derajat itu tinggi lah di mata masyarakat. Nah, itulah manfaatnya dari perumusan kode etik guru. Jadi guru nggak bisa main-main ketika melakukan pengajaran. Dan yang selanjutnya yaitu guru bisa membantu dalam memecahkan berbagai macam permasalahan serta mampu mengembangkan diri. Dari situ kita bisa tahu bahwa guru itu di mata masyarakat itu bukan hanya bisa mengajar di sekolah, tapi di masyarakat itu guru harus bisa memecahkan permasalahan di luar
sekolah di luar pelajaran, misalnya melihat anak muridnya bermasalah, orang tuanya bingung mau ngomong ke anaknya gimana, terus akhirnya kebanyakan orang tua udahlah diserahin ke guru biar istilahnya dikasih pengarahan oleh guru supaya lebih baik lagi. Nah, dari situ juga saya guru juga kan walaupun kita dikasih kepercayaan untuk mengarahkan peserta didik atau anak yang dari orang tuanya mereka masing-masing, tetap kita juga harus bekerja sama dengan orang tuanya supaya membentuk kepribadian anak yang lebih baik lagi. Itu untuk kenapa diperlukannya kode etik guru, supaya guru juga intinya sih supaya kita sebagai calon guru ini sadar diri bahwa kita nanti setelah lulus nanti ketika kita menjadi seorang guru, insya Allah, amin, kita harus memahami nih kode-kode etik yang diberlakukan pada guru-guru. Nah, untuk guru-guru pun itu sepengetahuan saya itu pasti masuk ke organisasi PGRI. Nah, untuk masalah pendaftarannya nanti bisa cari tahu caranya, gampang kok. Saya juga pernah mendaftar di PGRI, mudah, cuman cantumin persyaratan dan segala macamnya. Nah, itulah itulah penjelasan tentang kode etik guru. Nah, untuk semuanya, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, baik yang nanti akan mendengarkan, dan yang paling utama untuk yang presentasi hari ini, terima kasih kita bisa melaksanakan presentasi ini maupun melalui Zoom. Jika ada yang ditanyakan, jika ada yang ditanyakan bisa langsung di grup atau di Google Classroom. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya. Tetap jaga terus kesehatan, jangan sampai lalai. Oke, untuk semuanya terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.